Jikalau nampak sifat Allah, hancur alam semesta. Nah, itu timbul jawaban. Itu jawaban dari suatu pertanyaan. Fa in qila lima la yulhirillah zatahu au sifatahu ayana. Kenapa Allah tuh kadang menampakkan zatnya tuh sifatnya terang-terangan? Jika langsung Pak Allah tuh muncul, juga tidak perlu bertafakur lagi. Langsung zatnya atau sifatnya. Fakullahu, katakan kepada orang yang bertanya itu, lau zahara laka fi dzatihi aw fi syai'in min sifatihi ayana lad mahallat minka kainunatuka wala gibta an wujudik. Jikalau nampak Allah itu atau sifatnya Allah nampak terang-terangan, bisa dilihat dengan mata, niscaya hancur bentuk tubuh engkau. Dari Al-Hikam, laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsar walau zaharat sifatuhu idmahallat mukawwanatuh. Artinya, jikalau tidak nampak Allah Subhanahu wa ta'ala pada alam semesta ini, niscaya tidaklah jatuh atasnya alam ini sesuatu yang bisa dilihat. Andai kata Allah itu tidak nampak pada alam ini, niscaya tidak ada yang bisa dilihat. Artinya niscaya tidak ada yang lainnya. Walau zaharat sifatuhu, jikalau nampak sifat-sifat Allah itu, idmahallat mukawwanatuhu, maka hancurlah, leburlah seluruh alam semesta ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah ini yang ke-135 ini ada dua sisi, ada dua perkara. Yang pertama, jikalau Allah itu tidak nampak pada alam semesta, niscaya tidak ada di alam ini yang bisa dilihat. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, jikalau nampak sifat-sifat Allah itu, niscaya hancurlah alam semesta ini. Jadi ini ada dua pembahasan. Yang pertama dulu yang kita bahas, ta'ammal fil mukawwanat allati taraha aynak minas sama' wa ma fiha min nujum wa syamsi wa qamar wa ghairiha. Renungkanlah, amatilah pada alam semesta ini, yang mana kau lihat dengan dua mata engkau, langit dan yang ada di langit daripada bintang, matahari, bulan dan lainnya. Nah, itu kita amati, kita cermati, kita renungi langit, bulan, bintang, matahari dan lain-lain. Wa fil ardi wa ma fiha min jibali wa asjari wa nabatin wa ma qad batha fiha sairal hayawanat. Dan pada bumi dan yang ada di bumi, gunung, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan sesuatu yang Allah tebarkan di bumi daripada segala macam binatang-binatang. Wa fil bihari, dan pada laut, wa sya'niha, dan keadaan laut, wa ma fiha, dan yang ada di laut, min ghoraibil makhluqat, daripada makhluk yang ganjil-ganjil.
Kalau semua itu kita cermati, kita renungi, tajidha tuhaddits, niscaya engkau dapati langit, bumi, binatang, gunung, engkau dapati semuanya itu tuhaddisu wa tantiqu bilisanin fasih. Niscaya engkau dapati semua tadi bercerita, bertutur dengan bahasa yang fasih, dengan lisan yang fasih, biwujudillahi ta'ala, dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa wahdaniyatihi, asanya Allah, wa ilmihi, ilmunya Allah, wa iradatihi, iradatnya Allah, wa qudratihi, kudratnya Allah, wa ghairiha minas sifat, dan selainnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita amati sebatang pohon, kita amati, kita cermati, niscaya pohon itu berkata, ujar pohon, Allah itu ada, Allah itu esa, Allah punya sifat ma'ani dan sifat lain. Andai kata kita mau mencermati, gunung demikian, laut kalau kita amati, kita tafakuri, kita bisiki, niscaya dia berkata, laut itu, bahwa Allah ada, asa, kuasa, dan lain-lain sifatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya adanya Allah itu sangat nampak di alam semesta ini. Zuhuruhu fil mukawwanat, nampak Allah itu ada pada alam semesta ini. Karena segala sesuatu di alam ini menceritakan tentang Allah. Segala sesuatu, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, mereka itu bertutur biwujudillah, dengan adanya Allah. Esa, tunggal. Nah, para muhibbin rahimakumullah, laisa bi'akilin may yasma'u kalaman thumma la yu'minu biwujudil mutakallim. Laisa bi'akil may yasma'u kalaman thumma la yu'minu biwujudil mutakallim. Tidaklah berakal orang yang mendengar perkataan, tetapi dia tidak percaya adanya yang berkata-kata. Itu kan kada berakal tuh. Tidaklah berakal orang yang mendengar perkataan-perkataan, tapi dia tidak percaya ada yang berkata-kata. Suaranya mendengar, kata-katanya mendengar, tapi kada percaya ada yang berkata-kata. Itu kada beakal ngarannya. Bila ada yang berkata, bila ada suara, ada perkataan, berarti ada yang berkata-kata. Au yaqra'u kitaban tsumma la yu'minu biwujudil katib. Tidak berakal orang yang membaca surat, tapi kada percaya adanya yang menulis surat. Nah, itu kada berakal. Nah, tidak berakal orang yang melihat bumi, langit, pohon, gunung, tapi tidak bisa menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berakal orang yang melihat pohon, melihat binatang, tapi tidak bisa menyaksikan nampaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fazuhuruhu fil mukawwanat jaliyun li'akilim mutafakkir, maka nampaknya Allah pada alam semesta ini jelas sekali. Nampaknya Allah itu terang benderang bagi orang yang berakal, tapinya yang mau tafakkur. Bagi yang berakal dan yang mau tafakkur.
Nah kalau orang itu kada berakal, kada mau tafakur, niscaya Allah itu tidak ada. Allah itu tidak nampak. Yang nampak hanya gunungnya, yang nampak hanya pohonnya, yang nampak hanya kambingnya, yang nampak hanya langitnya. Allahnya kada kelihatan. Itu karena tidak ada akal dan tidak mau tafakur. Andai kata dia berakal, dia tafakur, nah begitu dia melihat pohon, disitulah dia melihat adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak perkataan sabda beliau menganjurkan, demikian pula Al-Quran menganjurkan agar tatafakkaru, berpikir, karena dengan berpikir itu akan kelihatan yang sebenarnya. Mendatang dalam sebuah hadis, Qurada fil hadis, la ibadata kat tafakkur. Tidak ada ibadah yang senilai dengan tafakkur itu. Ini tafakkur ini ibadah yang luar biasa. Karena dengan kita tafakkur bisa melihat Allah. Dengan tafakkur kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tafakkur itu merupakan satu ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. La ibadata kat tafakkur, la ibadata kat tafakkurin. Tidak ada ibadah senilai tafakkur itu. Kan inti dari segala ibadah itu supaya bisa melihat nampaknya Allah. Kita sembahyang supaya kita bisa menyaksikan Allah. Kita membaca Quran supaya bisa kita menyaksikan Allah. Nah, yang paling cepat untuk bisa menyaksikan Allah itu tafakkur ini. Tafakkur. Para muhibbin rahimakumullah. Warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Tafakkur sesaat, tafakkur sejenak itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun yang tidak ada tafakkurnya. Kita tafakkur, melihat momennya sebatang pohon tadi, melihat kita pohon. Kalau kita berpikir, oh pohon ini jelas menunjukkan adanya Allah. Pohon ini jelas menunjukkan bahwa Allah itu esa. Karena kalau Allah itu 2, hilang pohon itu, kada akan wujud. Oh pohon ini menunjukkan bahwa Allah itu berilmu, kuasa, berkehendak. Nah, tafakkur yang seperti itu, yang sejenak itu, kaibadati sana seperti ibadah 1 tahun. Para muhibbin rahimakumullah. Qila li Ummi Darda ma kana aktsaru sya'ni Abi Darda. Abi Darda salah seorang sahabat besar. Ditanya istri beliau, apakah kebanyakan keadaan Abi Darda itu? Apakah Abi Darda itu banyak baca Quran? Apakah Abi Darda itu banyak salat? Apakah Abi Darda itu banyak ibadah-ibadah lain? Qalat, berkata istrinya Abu Darda, kana aktsaru sya'nihi at-tafakkur. Adalah kebanyakan keadaan Abu Darda itu amaliyahnya tafakkur tadi. Duduk merenung. Dengan perenungan itu tersimpul bahwa Allah Maha ini, Maha itu, Maha ini. Itu luar biasa. Walaupun inti, walaupun ringan, tapi nilainya besar tafakkur itu. Nah, kenapa kita sudah terbiasa melihat alam ini hanya alam? Tentu alasannya karena kita kada mau tafakkur itu. Kita kada mau tafakkur. Atau kada bisa tafakkur. Kada bisa tafakkur, sehingga melihat alam hanya alam.
Melihat alam hanya alam. Padahal alam itu menunjukkan nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa sebabnya? Karena kita kada tafakur tadi. Kalau dilanjutkan, kenapa kita kada tafakur? Karena penuhnya hati kita dengan pikiran-pikiran lain. Karena hibak sudah, hati kita kada muat lagi dengan pikiran-pikiran yang lain. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yanzurun ilal ibil kaifa khuliqat wa ilal sama kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini ayat menyuruh kita berpikir, walaupun kada dalam bentuk amar. Apakah mereka tidak merenung? Apakah mereka tidak berpikir, tidak memandang, mengamati kepada unta? Bagaimana unta itu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa diutamakan di sini disebut unta? Ujar para ahli tafsir, karena orang Arab itu memang kegemarannya itu unta. Kekayaan seseorang dinilai dengan banyaknya berisi unta. Makin banyak berisi unta, makin kaya. Jadi Allah pertama menempatkan unta. Afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak memandang, memikirkan bagaimana langit itu diangkat oleh Allah tanpa ada tali gantungan, tanpa ada tiang penunggaknya. Wa ilal jibal kaifa nusibat, dan kepada gunung bagaimana gunung itu ditegakkan oleh Allah. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi hendaknya merenung bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu contoh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita yang ditafakuri itu adalah makhluk Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang Allah. Allah tuh kayak apa? Jangan itu pikirannya. Tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru billah. Berpikirlah tentang bagaimana Allah menciptakan makhluk. Jangan berpikir bagaimana Allah. Nah, jadi itu bagian yang pertama tadi dari hikmah yang ke-135, bahwasanya jikalau tidak nampak Allah pada alam ini, niscaya tidak ada yang bisa dilihat. Artinya Allah Ta'ala itu sangat nampak, sangat jelas pada alam ini. Tapi bagi orang yang berakal, yang mau berpikir. Nah, bagian yang kedua dari hikmah yang ke-135 ini, walau zaharat sifatuhu idmahallat muqawwanatuh. Jikalau nampak sifat Allah, hancur alam semesta. Nah, itu timbul jawaban. Itu jawaban dari suatu pertanyaan. Fa in qila lima la yulhirillah zatahu aw sifatahu ayana. Kenapa Allah tuh kadang menampakkan zatnya tuh sifatnya terang-terangan? Kalau langsung Allah tuh muncul, juga tidak perlu bertafakur lagi. Langsung zatnya atau sifatnya. Faqullahu, katakan kepada orang yang bertanya itu, lau zahara laka fi dzatihi aw fi syai'in min sifatihi ayana lad mahallat minka kainunatuka wala gibta an wujudik. Jikalau nampak Allah itu atau sifatnya Allah nampak terang-terangan, bisa dilihat dengan mata, niscaya hancur bentuk tubuh engkau dan hilanglah engkau.
dari adanya engkau itu. Artinya kada mampu kita. Makanya Allah itu nampak. Kayak apa nampaknya Allah? Nah, hancur kita. Kita akan hilang dari adanya kita ini. Para muhibbin rahimakumullah, ini kembali kepada apa yang pernah terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini punya umat yang luar biasa, hendak minta melihat Allah terang-terangan. Wahai Musa, lan nu'minu lak, kami tidak beriman lawan engkau sehingga kami bertemu Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'alanya dulu? Kami nak bertemu, nak melihat kayak apa garang Allah Ta'ala itu. Ini yang mengakibatkan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah ayyuriyahu zatahul aliyah. Musa munajat. Dalam munajatnya itu Nabi Musa minta kepada Allah agar memperlihatkan zatnya yang maha tinggi, yang maha suci itu. Faqala ta'ala, Allah menjawab, lantarani, engkau kada akan mampu melihat aku wahai Musa. Lantarani, engkau tidak akan bisa memandang aku. Walakin inzur ilal jabal, coba tengok kepada gunung. Di situ ada gunung yang oleh ahli tafsir disebut Jabal Zabir. Nah, ini gunung yang terbesar, terkukuh di situ. Fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Jikalau gunung itu tetap utuh, begitu aku bertajalli, maka engkau ada harapan bisa melihat aku. Falamma tajalla Rabbuhu lil jabal, manakala bertajalli Tuhan bagi gunung itu, yang muncul disebut dalam beberapa hadis hanya cahayanya Allah. Yang muncul hanya cahaya Allah sebesar setengah kelingkingan atas. Ini unmulah ngarannya, yang segaris ini nah, sini satu unmulah. Yang muncul separuh ini nah, yang muncul dari cahaya Allah. Cahaya belum zatnya, muncul cahaya Allah. Nah, kepada gunung Zabir yang paling besar, paling kokoh di situ, ja'alahu dakka, maka gunung tadi hancur berantakan. Nah, hanya cahayanya yang keluar. Keluarnya ada yang mengatakan seini, ada yang mengatakan selubang jarum. Nah, itu hanya muncul cahayanya Allah, gunung hancur. Ujar para ahli tafsir dalam kitab As-Sawi 'alal Jalalain disebut gunung Zabir itu hancur, pecah menjadi 6 bagian. Pecah jadi 6. Pecah, terbang gunung tadi. 3 bagian di Madinah, 3 bagian di Makkah Mukarramah. Yang di Makkah itu ujar pengarang tafsir Sawi 'alal Jalalain, yang di Makkah itu maka jadilah dia gunung Sabir, gunung Sur, gunung Nur. Itu pecahan gunung yang bekas tajalli Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di Madinah itu menjadi 3 bagian juga. Pertama Uhud, yang kedua Warqan, yang ketiga Radwa. Gunung pun hanya dengan sebesar itu cahaya Allah sudah hancur. Ini sudah sebenarnya kita bahas pada hikmah yang ke-113 dahulu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qadallahu ta'ala an la yura bi hadhihi al-hayati dunya bil absar. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, memutuskan bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala dalam kehidupan dunia ini. Itu sudah ketentuan dari Allah, bahwa Allah itu hanya bisa dilihat di surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini bagian yang kedua dari hikmah yang ke-135 tadi. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-136.
yang ke-136. Azhara kulla syai'in li'annahu al-batin wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu zahir. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan akan tiap-tiap sesuatu karena Dia yang maha tersembunyi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melenyapkan adanya tiap-tiap sesuatu li'annahu zahir, karena Dialah az-zahir yang maha nampak. Itulah terjemahnya. Maksudnya inna zuhurallah wasfun thabitun lahu min janibin wa min ma'nan, wa inna butunahu wasfun thabitun lahu min janibin wa min ma'nan akhar. Famin hadzainil janibaini kana kullum minadh zahiri wal batin ismaini min asma'illahil husna. Sesungguhnya nampaknya Allah merupakan sifat yang sabit bagi Allah dari satu sisi, dari satu makna, dan bahwa tersembunyinya Allah itu satu sifat yang sabit bagi Allah dari sisi dan makna yang lain. Maka dari kedua sisi ini adalah tiap-tiap dari Az-Zahir dan Al-Batin, dua nama dari nama-nama Allah Al-Husna itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan Az-Zahir, yang maha nampak, artinya di satu sisi dengan makna yang demikian. Di sisi yang lain Allah itu bisa disebut dengan Al-Batin, yang maha tersembunyi. Nah, dari kedua makna, dari kedua sisi itu, maka Az-Zahir dan Al-Batin ini bagian dari Asma'ullah Al-Husna, kedua-duanya itu. Jadi kada mungkin dalam satu sisi itu Allah maha nampak, maha tersembunyi. Itu mustahil, karena berlawanan. Bila nampak berarti tidak tersembunyi, bila tersembunyi berarti tidak nampak. Nah, itu kalau dari satu sisi mustahil. Tapi kalau itu Allah Az-Zahir maha nampak dari satu sisi, dan Allah itu Al-Batin tersembunyi dari sisi yang lain, nah itu paham, masuk akal. Oleh karena itu dua nama ini tidak bisa dipisahkan. Wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Allah itu maha nampak dan Allah itu maha tersembunyi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi umpamanya kita memaham atau menanyakan macam apa Allah itu, Ia maha nampak, Ia maha tersembunyi. Nah, maksudnya Allah itu maha nampak di sisi ini. Kalau ditinjau dari segi ini, Allah itu maha tersembunyi kalau ditinjau dari sisi yang lain. Nah, jadi kedua-duanya itu bisa masuk dalam akal pikiran kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza wusifa az-zuhuru bi dzatillahi ta'ala yastad'i khafa'al muqawwanat bal halakah. Apabila disifatkan itu nampak pada zat Allah, maka itu mengakibatkan tersembunyinya seluruh makhluk
bahkan binasanya seluruh makhluk itu. Nah, zat Allah apabila disifatkan dengan Az-Zahir, maha nampak, itu membawa kepada tersembunyinya seluruh makhluk ini, bahkan lenyap makhluk ini. Kasyamsi idza zahara ikhtafatin nujum, seperti matahari. Perbandingannya matahari. Matahari itu bila mana nampak, maka tersembunyi seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Bahkan matahari itu bila nampak, maka salju yang ada menjadi cair. Kadakkatil jabal hina tajalla lahu rabb, seperti hancurnya gunung ketika Allah itu nampak baginya. Itu gunung di zaman Nabi Musa menjadi hancur karena nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pamakna ismihi zahir, maka arti nama Allah Az-Zahir, zuhuru ayatihi, nampak tandanya, ad-dallati, yang menunjukkan, ala wujudihi, atas adanya Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, min ilmin, dari ilmu, wa iradatin, iradat, wa kudratin, kudrat, wa gairiha, dan selainnya. Nah, jadi artinya Allah itu maha nampak. Nah, apanya yang nampak? Zatnya nampak, kada mungkin. Gunung aja hancur, apalagi manusia. Sifat Allah nampak, kada mungkin. Allah maha nampak apanya? Maha nampak tanda-tandanya, ayatnya yang nampak itu. Ayatnya itu menunjukkan adanya Allah, adanya sifat Allah. Nah, jadi itu pengertian nama Allah Az-Zahir. Jangan dipaham Allah itu nampak, berwujud, macam raksasa umpamanya. Nah, kada macam itu. Allah itu berwujud macam matahari, kada demikian. Allah itu maha nampak ayatnya, maha nampak alamatnya, yang itu membawa kepada, membuktikan kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa idza wusifa bil butun, dan apabila Allah itu disifatkan dengan tersembunyi, Allah maha tersembunyi, yastad ikhtifa'ahu wa ihtijabahu bi ghairi, itu membawa kepada tersembunyinya Allah dan terdindingnya Allah dengan selain Allah. Allah itu maha tersembunyi. Jangan dipaham itu Allah bersembunyi di atas langit. Jangan dipaham Allah bersembunyi di balik pohon. Jangan dipaham Allah bersembunyi di balik langit. Nah, kalau disifati Allah itu dengan tersembunyi, itu membawa kepada tersembunyinya Allah, terdindingnya Allah dengan selain Allah. Bila orang itu disebut bersembunyi aja, bersembunyi di mana inya? Nah, pasti ada yang menyembunyikan. Nah, kalau Allah itu tersembunyi, maha tersembunyi, maka itu menuntut bahwa Allah itu tersembunyi, terhijab, terdinding dengan yang lain, yang baharu. Wa yastad'i, dan itu membawa annal hadis azhar minal qadim. Berarti itu yang baharu ini lebih nampak dari yang kadim.
Berarti yang baharu lebih kuat dari yang kadim karena bisa melindungi Allah. Wadzalika muhal, itu mustahil. Kakhtifa isamsi bin nujum, seperti bersembunyinya matahari dengan bintang, kan itu mustahil. Matahari lindung, matahari tersembunyi gara-gara ada bintang, kan mustahil. Nah, Allah itu tersembunyi, Allah terdinding dengan langit, nah, itu mustahil. Itu mustahil. Nah, pamakna ismihil batin, makna nama Allah al-batin yang tersembunyi itu, butunuhu, tersembunyinya Allah, an idrakil hawas, dari diperdapati dengan panca indera. Itu artinya Allah tersembunyi apa? Tersembunyi dari diperdapati dengan panca indera. Jadi zat Allah itu kada bisa dilihat dengan mata, kada bisa didengar dengan telinga, kada bisa diraba, kada bisa dirasa. Karena Allah itu tersembunyi dari bahwa diperdapati dengan panca indera. Wa an idrakil aqli bihakikati, dan Allah itu tersembunyi dari memperdapati akal dengan hakikat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita belajar Asmaul Husna, Allah itu maha tersembunyi. Jangan dipaham tersembunyi terlindung dengan langit, tersembunyi di arasnya, jangan. Artinya Allah itu tersembunyi dari bahwa diperdapati dengan panca indera, diperdapati dengan akal. Sekuat apapun mata kita, kada akan bisa melihat Allah karena Dia maha tersembunyi. Sekuat apapun, sekukuh apapun akal kita, secerdik apapun akal kita, kada akan bisa memperdapati hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu zahirun, nampak, sun'uhu, perbuatannya, wa khalquhu, makhluknya nampak, adalu, yang menunjukkan ala wujudih, atas adanya Allah, wa sifatihi, atas sifatnya Allah, pasummiya, maka dinamai Allah itu Az-Zahir. Kenapa Allah dinamai Az-Zahir, yang maha nampak? Karena nampak ciptaannya, nampak perbuatannya, nampak segala macam yang dibikinnya. Wa huwa batinun, Allah Ta'ala itu tersembunyi, la yudraku bil hawas, tidak bisa diperdapati dengan panca indera, wa la yudraku bil akli, dan tidak bisa diperdapati dengan akal. Bal ya'jizul aklu, bahkan akal ini tidak mampu, an idraki hakikati fi'lih, dari memperdapati hakikat perbuatan Allah. Wa hukmihi, akal tidak mampu memperdapati hakikat hukum Allah. Fadlan an zatih, lebih-lebih zatnya. Nah, pasummiya, maka dinamai Allah al-batin. Nah, jadi kita mengerti bahwa bila disebut Allah itu maha nampak, artinya nampak ciptaannya. Bila kita dipaham disebut nama Allah itu al-batin, maha tersembunyi, artinya kada bisa diperdapati dengan panca indera atau dengan akal. Para muhibbin rahimakumullah, jadi akal manusia jangankan memperdapati zat Allah, memperdapati perbuatan Allah belum bisa. Memperdapati hukum-hukum yang diputuskan Allah, akal manusia kada mampu. Fadlan, apalagi an zatihi subhanah, daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah contohnya apa?
Di Quran disebutkan yang paling rendah di mata kita. Umpamanya nyamuk. Nyamuk itu kita yakini sebagai perbuatan Allah, ciptaan Allah. Nah, Allah itu menciptakan segala sesuatu pasti ada rahasia, pasti ada guna, pasti ada manfaat sesuatu itu. Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma batila." Kami tidak menciptakan langit, bumi dan antaranya itu batila, tanpa ada guna. Sia-sia. Nah, sekarang apa gunanya Allah menciptakan nyamuk? Itu rahasia Allah. Apa gunanya Allah menciptakan seekor nyamuk? Kalaupun ada yang dapat mencari rahasia, hikmahnya itu paling itu hanya satu dari sekian ribu rahasia yang ada pada nyamuk itu. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa itu Allah menciptakan nyamuk itu banyak gunanya. Apa gunanya? Dengan seekor nyamuk atau dengan nyamuk beberapa ribu manusia yang bisa makan. Pabrik obat nyamuk. Gara-gara nyamuk nih, gara-gara nyamuk dibikin pabrik nyamuk. Berapa buruh karyawan? Hanya nyamuk. Nah, ini mungkin bisa dimasukkan dalam golongan bahwa itu salah satu gunanya samut. Gunanya nyamuk itu. Dengan nyamuk berapa meter kain yang dijual karena membuat sponsor anti nyamuk. Dengan nyamuk berapa mantri, berapa dokter karena orang sakit akibat nyamuk. Nah, itu hanya bagian kecil dari guna samut. Masih ada ribuan lagi guna nyamuk yang tidak bisa diperdapati oleh akal manusia. Itu contoh fi'il Allah. Hukum Allah. Allah mewajibkan ini, pasti ada rahasia di dalamnya. Allah melarang ini, pasti ada rahasia di dalamnya. Kenapa dilarang? Kalaupun ada dapat satu rahasia, masih ada ribuan rahasia yang belum didapat. Contohnya khamar misalnya. Kenapa Allah melarang khamar? Karena khamar itu merusak akal. Satu itu yang kita tahu. Tapi khamar itu merusak mungkin ribuan macam bentuknya, kerusakan akibat khamar. Kita hanya dapat mengakibatkan khamar itu merusak akal, dan bila akal rusak orang bisa macam-macam. Nah, paling sampai di situ pengetahuan akal manusia. Padahal mudarat khamar itu bukan hanya itu. Nah, itu manusia lemah, kada akan mampu. Itu salah satu hukum Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Tayammum. Ini pakar-pakar dunia, ahli-ahli belum dapat menemukan apa rahasia tayammum itu. Orang hendak sembahyang diperintahkan berwudu, itu masuk akal. Wudu, membersihkan tangan, membersihkan mulut, buku kumur, membersihkan kaki, muka, itu kan hendak menghadap Allah, itu masuk akal berwudu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa illam tajidu ma'an, apabila kalian tidak dapat air untuk sembahyang, fatayammamu, bertayamum. Tayamum itu apa? Menapakkan tangan ke tanah yang berdebu, menyapukan ke muka. Ini menguturi muka. Menguturi muka. Tapak lagi tangan ke tanah yang berdebu, sapukan ke tangan, menguturi tangan. Bisa ada kuman di situ macam-macam.
Tetapi Allah memerintahkan kalau tidak ada air bertayamum. Apa rahasianya itu? Wallahu a'lam. Akal manusia belum mampu untuk meneliti apa sebabnya wudhu itu diganti dengan tayamum. Nah, ini hukum Allah. Hukumnya aja akal manusia sudah kada mampu memperdapati, apalagi sifat Allah, apalagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, iddah perempuan. Nah, itu pun sampai sekarang para ahli-ahli belum dapat rahasia apa Allah memerintahkan iddah. Nah, seorang perempuan apabila sudah dikumpuli oleh suaminya kemudian cerai, ini ada iddah. Berapa iddahnya? 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu kan iddahnya. Sudah itu boleh kawin si perempuan ini kalau sudah habis iddah. Kenapa alasannya? Nah, alasannya apa? Yang diketahui oleh manusia, alasannya itu untuk memastikan bahwa rahim perempuan itu kosong. Sehingga kalau kawin ke laki-laki lain, rahim itu kada bercampur dengan benih laki yang terdahulu. Nah, itu salah satu rahasianya. Tetapi hukum Allah mengatakan andai kata orang pernah berkumpul dengan istrinya, kemudian si istrinya atau lakinya ini merantau kemana kada tahu, jauh, merantau sampai 10 tahun 20 tahun kada berkumpul, jauh kada bisa berkumpul. 10 tahun, 20 tahun, si laki bini kada terkumpul. Kemudian dicerai oleh yang laki, dicerai. Sudah 20 tahun, 10 tahun kada berkumpul, dicerai oleh yang laki. Bolehkah laki si perempuannya langsung kawin kepada laki-laki lain? Kada boleh. Tetap iddah 3 kali suci sesudah diucapkan talak itu. Padahal rahimnya pasti kosong, 10 tahun kada dikumpuli. Nah, kenapa rahasianya demikian? Allah menghukumkan itu, wallahu a'lam. Ahli-ahli ijtihad, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, tahayyaru, mereka bingung. Rahasia apa di balik itu? Nah, ini hukum Allah. Hukum Allah pun akal manusia, orang yang sehebat Imam Syafi'i belum mampu. Sehebat Imam Hanafi yang disebut ahlur ra'yi, Hanafi ahlur ra'yi, orang yang ahli fikir, bingung. Kenapa demikian? Sudah pasti 10 tahun itu pasti kosong rahimnya. Begitu dicerai tetap iddah 3 bulan, hanyar boleh kawin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya al-batin, maha tersembunyi. Artinya kada bisa diperdapati dengan panca indera, kada bisa diperdapati dengan akal. Dengan akal. Jangankan memperdapati zat Allah, akal kita memperdapati hukum Allah sudah kehabisan akal. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu kesimpulan daripada nama Allah Az-Zahir, bahwa Allah itu maha nampak. Bukan zatnya yang nampak, bukan sifatnya yang nampak, tapi ciptaannya nampak. Karena ciptaan itu menunjukkan adanya yang menciptakan. Allah maha tersembunyi, bukan bersembunyi di balik langit, bukan bersembunyi di balik matahari, tapi Allah tersembunyi dari panca indera, dari akal manusia. Dengan demikian kita mengerti, kita paham bahwa apa nama Allah Az-Zahir itu, apa nama Allah Al-Batin itu.